dalam ibadah Sekolah Minggu di udara. Yeay! bersama Koko Dan Mimi. Yeay! Mimi, Ya. kita sudah ada di minggu kedua bulan Desember ya. Iya, benar Koko. Asik. Yeay! Nah, berarti minggu depan kita Natalan di CK dong. Iya ya dong. Kan? Wah, Mimi can wait. Iya benar Mimi. Nah, teman-teman sudah siap kan merayakan Natal bersama-sama di CK? Pastinya Koko. Wah, asik ya. Iya, tapi sekarang kita mulai dulu ibadahnya ya teman-teman. Oke. Kita berdoa ya. Oke. Koko yang berdoa ya? Mimi aja. Mimi ya? Ya. Oke, Mimi berdoa ya. Ayo kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Tolong setiap kami ya Tuhan, berkati setiap kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesai. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan ya teman-teman. Yeay. Semangat ya. Oke. Oke. Teman-teman nyanyi pujian ini ya, dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dia muliakan Tuhan. Dia muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Dia muliakan Tuhan.
Nah, teman-teman sudah memuji Tuhan dengan luar biasa, dengan semangat. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Harus dengar firman Tuhan dengan baik, oke? Betul. Shalom teman-teman, jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu di udara bersama Kak Desi. Nah teman-teman, tadi sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Wah, pada semangat ya teman-teman. Nah sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu teman-teman. Ayo kita sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat mengerti, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah teman-teman, pada minggu lalu kita kan sudah mendengar kabar sukacita dari Zakaria dan Elisabet. Terus kita juga mendengarkan kabar sukacita dari Maria. Terus juga kita mendengarkan sukacita dari para gembala yang bersukacita. Teman-teman masih ingat kan ceritanya? Pasti masih ingat. Kalau lupa teman-teman bisa nonton kembali. Oke, kalau hari ini kita akan mendengarkan cerita dari kelompok orang-orang pintar yang disebut orang Majus. Orang apa? Orang Majus yang memiliki sukacita dari Tuhan. Wah, sukacita seperti apa tuh Kak Desi? Kita dengarkan bersama-sama. Alkitab tidak memberitahukan berapa jumlah orang Majus yang datang menyembah bayi Yesus dengan membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur pada waktu itu. Tetapi karena mereka membawa terdiri dari 3 jenis persembahan tadi, yaitu emas, kemenyan, dan mur, nah banyak orang berpikir bahwa jumlah orang Majus pada waktu itu adalah 3 orang. Nah orang Majus walaupun harus menempuh perjalanan yang amat jauh teman-teman, di mana mereka harus berhari-hari melakukan perjalanan, namun hati mereka tetap bersukacita. Karena bintang yang mereka lihat di langit menunjukkan bahwa seorang putra raja telah lahir. Wah, itu merupakan kabar sukacita bagi mereka teman-teman. Nah, karena sukacita yang begitu meluap, mereka rela melakukan perjalanan yang jauh dan berbahaya teman-teman. Hanya untuk menyembah dan memberikan hadiah kepada anak raja yang baru lahir itu. Wah, luar biasa ya teman-teman perjuangan mereka kalaupun harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Nah, hari ini kita akan melihat perjalanan dari orang Majus ini. Tapi sebelumnya Kak Desi mau tanya dulu nih teman-teman. Biasanya teman-teman yang mau melakukan perjalanan jauh atau teman-teman ketika libur sekolah kan biasanya ada rencana liburan nih. Entah pulang kampung, keluar kota, bahkan keluar negeri. Nah, apa saja yang perlu teman-teman siapkan? Ayo, apa aja? Nah, pasti teman-teman akan mempersiapkan banyak hal. Tentunya teman-teman harus mempersiapkan pakaian yang cukup. Apalagi makanan yang cukup. Pas dalam perjalanan biasanya kan kita kan bosan ya teman-teman. Terus obat-obatan. Tentunya yang terakhir apa? Banyak hal lagi tetapi teman-teman juga harus mempersiapkan uang yang cukup. Karena nanti kalau uangnya tidak cukup kan kita tidak bisa kembali lagi. Kan tidak lucu ya teman-teman. Nah begitu pula dengan orang-orang Majus ini teman-teman. Mereka juga harus mempersiapkan banyak hal. Karena mereka menghabiskan waktu yang begitu lama berbulan-bulan. Karena jarak yang mereka tempuh itu jauh teman-teman. Jadi mereka harus mempersiapkan pakaian yang banyak. Belum lagi di sana waktu itu kan ada beberapa musim ya teman-teman. Jadi mereka akan melewati musim dingin. Jadi mereka harus mempersiapkan pakaian yang tebal teman-teman. Kalau tidak mereka akan tersiksa dengan keadaan yang sangat dingin. Cuaca yang sangat dingin.
Jadi mereka juga harus membawa pakaian yang tebal. Nah, belum lagi mereka juga harus mempersiapkan makanan. Nah, pada zaman dahulu itu belum ada restoran seperti sekarang. Kalau teman-teman mau liburan, asal teman-teman atau kita semua punya uang yang cukup, kita tinggal pergi ke tempat yang kita mau atau sesuai dengan selera kita. Kita mau makan apa, kita tinggal pergi aja. Tetapi pada waktu itu tidak bisa teman-teman. Mereka harus membawa persediaan. Belum lagi alat-alat masak nih teman-teman. Wah, banyak sekali yang mereka harus persiapkan. Mereka harus membawa alat-alat masak teman-teman. Terus mereka juga harus menghadapi perampok dalam perjalanan teman-teman. Nah, tentunya mereka juga harus mempersiapkan senjata kan teman-teman. Ketika mereka melakukan perjalanan, mereka harus berjaga-jaga dengan senjata mereka. Kalau tidak, mereka akan dirampok teman-teman. Mereka akan diambil itu barang-barang berharga mereka yang mereka sudah siapkan. Terus mereka kan berjalan siang dan malam. Mereka juga harus menyiapkan alat penerang nih teman-teman. Senter contohnya, api ataupun apapun yang bisa menerangi perjalanan mereka. Nah, itu yang mereka perlu persiapkan banyak sekali ya teman-teman. Wah, pasti mereka kesusahan dalam membawanya ya teman-teman. Karena banyak barang yang harus mereka bawa. Karena mereka melakukannya bukan naik mobil ataupun naik pesawat teman-teman. Tetapi mereka berjalan kaki. Jadi barang-barang yang mereka bawa atau persiapkan tadi, mereka harus pikul teman-teman. Dan itu tentunya berat sekali teman-teman. Tapi orang Majus tidak pernah bersungut-sungut teman-teman. Walaupun mereka capek sekali harus membawa barang yang banyak, waktu mereka melihat ke langit, melihat bintang-bintang yang bersinar dengan terang, mereka diberi kekuatan atau semangat lagi untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ternyata bintang yang terang itu selalu memimpin perjalanan mereka teman-teman. Bintang itu menjadi seperti kompas yang menuntun jalan orang Majus itu teman-teman. Sehingga mereka tidak kesasar atau tersesat. Nah, bayangkan teman-teman, kalau bintang itu tidak memimpin mereka, pasti mereka akan tersesat. Karena ini kan jalan yang baru untuk mereka. Mereka tidak tahu jalan yang pastinya tuh lewat mana nih. Kalau kita kan sekarang kan ada internet, mudah sekali kan teman-teman, ada petunjuk jalannya. Kalau zaman dulu itu susah teman-teman. Tapi mereka punya bintang yang menuntun perjalanan mereka. Nah, ternyata bintang itu merupakan sarana yang dipakai oleh Allah untuk menuntun orang-orang Majus itu untuk sampai ke Yerusalem, tempat tujuan mereka. Nah, mereka berpikir karena bintang yang bersinar terang itu menunjukkan kelahiran seorang anak raja, maka pastilah raja yang baru lahir itu berada di istana raja yang mewah di Yerusalem. Tapi waktu mereka tiba di istana Herodes, ternyata tidak ada bayi yang baru lahir teman-teman. Raja Herodes menjadi curiga. Apakah akan ada seorang raja yang muncul yang akan menyaingi kedudukannya sebagai seorang raja? Menurut para ahli perbintangan pada waktu itu, memang seorang raja akan lahir. Di kota Bethlehem, dialah raja yang akan membebaskan umatnya dari penindasan dosa dan maut. Oleh sebab itu, orang-orang Majus itu keluar dari istana Herodes di Yerusalem dan mereka menuju ke kota Bethlehem. Dan mereka kembali melihat bintang yang bersinar yang biasa menuntun mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem. Muncul lagi di langit teman-teman. Sehingga bintang itu lagi yang akan menuntun mereka untuk melakukan perjalanan ke kota Bethlehem. Dan juga bintang itu menuntun mereka ke rumah di tempat bayi Yesus berada. Nah, akhirnya mereka menemukan bayi Yesus. Wah, sukacita yang luar biasa. Akhirnya setelah mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh, akhirnya mereka menemukan bayi Yesus teman-teman. Tetapi bayi yang mereka temukan sudah cukup besar teman-teman pada waktu itu. Karena bukan lagi berupa bayi yang baru lahir. Tapi bayi yang sudah berusia kurang lebih 7 bulan sampai
kurang lebih 1 tahun usianya pada waktu itu. Nah, rumah Maria dan Yusuf juga pada waktu itu amat sederhana teman-teman. Padahal kan biasanya kalau anak raja itu yang ada dalam bayangan kita adalah pasti tinggalnya di istana. Tempat yang mewah dan memiliki orang tua yang sangat kaya raya teman-teman. Mempunyai banyak harta yang banyak. Tetapi berbanding terbalik dengan yang mereka lihat pada waktu itu. Orang tua dari bayi yang dilahirkan ini sungguh sangat sederhana. Dan rumah yang mereka tempati juga sangat sederhana teman-teman. Tetapi itu tidak membuat orang Majus ragu teman-teman. Mereka tetap percaya karena mereka diberitahukan oleh bintang yang bercahaya di langit itu teman-teman. Mereka segera mengeluarkan persembahan mereka berupa emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka mempersembahkannya kepada Yesus sambil sujud menyembah Yesus. Orang Majus ini merupakan orang-orang kaya yang memiliki ilmu yang tinggi teman-teman. Namun mereka mau merendahkan diri. Mereka untuk tunduk menyembah kepada bayi Yesus yang begitu sederhana penampilannya. Mereka tetap memiliki sukacita di hati mereka. Pada malam hari mereka mendapat mimpi dari Tuhan agar mereka tidak kembali kepada Herodes untuk memberitahukan keberadaan bayi Yesus. Jadi mereka mengambil jalan lain untuk kembali ke tempat asal mereka di bagian timur. Mereka pulang dengan penuh sukacita teman-teman. Sukacita yang luar biasa. Karena mereka sudah bertemu dengan bayi yang sudah lama mereka nantikan. Semua rasa capek dan mungkin kebingungan mereka telah terbayar lunas. Mereka bertemu dengan Yesus dan setelah mereka mempersembahkan persembahan yang mereka bawa kepada Yesus. Jadi mereka mengalami sukacita yang luar biasa teman-teman. Wah, luar biasa yang orang-orang Majus itu teman-teman. Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, Kak Desi ada pertanyaan untuk adik-adik. Adik-adik pernah merasa kesal nggak ketika adik-adik mencari barang-barang yang mungkin adik-adik perlukan? Tentunya ada rasa kesal ya teman-teman. Tetapi kita lihat sikap dari orang Majus ini. Mereka merasa capek, mereka telah mengalami banyak hal. Mereka juga melewati perjalanan yang jauh. Tetapi tidak pernah mereka sekalipun bersungut-sungut. Mereka tetap bersukacita di dalam keadaan apapun. Apalagi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan kita teman-teman. Jangan terus kesal atau bersungut-sungut ya teman-teman. Kalaupun keadaan kita sekarang tidak baik. Nah, teman-teman, kita harus mengalami sukacita dalam keadaan apapun. Kita dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Mari kita datang dan serahkan yang terbaik untuk Tuhan dan jadikan Tuhan sebagai superstar dalam hidup kita. Nah, kalau teman-teman bertanya nih, tapi Kak Desi, gimana dong? Aku tidak punya uang seperti orang Majus tadi. Aku tidak punya apa-apa. Nah, mungkin kita tidak punya apa-apa teman-teman. Tetapi kita punya hati dan seluruh hidup kita yang kita dapat persembahkan kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan jadikan Tuhan sebagai superstar dalam hidup kita. Karena Dia raja di atas segala raja. Amin. Nah, ayat hafalan kita ada di 1 Tawarik pasal 16 ayat 29a. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Wah, pendek sekali kan? Pasti bisa. Kita akan mengakhiri firman Tuhan kita dengan berdoa. Sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya kami dapat bersukacita, tidak bersungut-sungut. Kami dapat menjadi anak-anak yang bersukacita di dalam keadaan apapun. Dan kami dapat menjadikan Tuhan Yesus sebagai superstar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin.
Teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Sudah dong Kak Vita. Pastinya. Nah, pasti teman-teman belajar sesuatu yang penting dari firman Tuhan. Ya, betul pasti. Nah, Kak Kesia belajar apa yo? Nah, kalau Kak Kesia belajar, kita itu harus mempersiapkan hati kita Kak Vita. Dan juga memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Betul banget Kak Kesia. Karena Tuhan itu adalah Raja di atas segala raja. Jadi kita harus memberikan yang terbaik. Oke, mantap semuanya. Iya. Nah, sekarang waktunya kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Kerjakan dengan baik ya. Shalom teman-teman. Aktivitas minggu ini ialah Bible Quiz. Yeah. Are you ready? Yes, you are. Soal pertama, siapakah yang datang membawa persembahan kepada Yesus? Ayo, siapa? Yang kedua, persembahan yang mereka bawa adalah apa aja ya, teman-teman? Soal yang ketiga, apa yang teman-teman pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Segera kirimkan jawabanmu ya teman-teman. Selamat mengerjakan. God bless you. Seperti itu teman-teman, bisa kan? Bisa dong Kak Vita. Gampang. Nah, kerjakan ya teman-teman. Dan jangan lupa dikirimkan videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Terus ibadah kita udah selesai? Belum ya? Ada itu loh Kak. Oh iya. Pengumuman. Betul. Teman-teman, ada pengumuman, perhatikan baik-baik ya. Iya. Teman-teman jangan lupa, minggu depan kita akan sama-sama merayakan Natal Champion Kids. Yeay. Nah, terus ada dress code-nya nggak Kak? Oh, ada dong Kak. Apa Karena itu? temanya kan superstar ya. Iya. Jesus my superstar. Jadi kalian bisa pakai kostum superstar. Wah, superstar, superhero gitu Iya, ya Kak ya? betul. Duh, pasti keren-keren nih anak sekolah Pasti minggu. keren semuanya. Iya. Nah, terus ada apa lagi ya Kak? Ada videonya Oh dong. ya, oke deh, kita mau tonton aja pengumuman lengkapnya di video. Yes. Perhatikan ya. Hi Champion Kids, please come and join us for Christmas celebration. Tanggal 18 Desember jam 10 pagi di Champion Kids pastinya. Tema Natal kita kali ini adalah Jesus my superstar. So, teman-teman siapkan ya kostum superhero-nya untuk dipakai di acara Natal kita. Teman-teman, jangan lewatkan ya, karena kita ada acara mini konser and bazaar. Wah, seru banget pastinya. Ditunggu ya. Oke. Yeay, oke kayak gitu ya Kak videonya. Iya, semua harus siap ya, Ya, datang ya ke Natal CK. Datang Oke. ya. Ibadah kita Sudah udah selesai. selesai. Kak Vita dan Kak Kesia pamit ya. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.